kalau dia tahu diri. Apapun persoalan dalam rumah tangga itu jangan pernah diceritakan ke siapapun. Yang lebih bahaya lagi akhirnya ujung-ujungnya hancur. Persoalan itu kadang-kadang ujung-ujungnya sandiwara. Menikah itu bagian dari ibadah. Ibadah itu nyangkutnya berketuhanan. Kalau dimain-mainkan kena azab itu. Jadi ini untuk pertama kali sudut pandang yang tadinya ngobrol bertiga aja. Betul. Ya, ditonton tim aja. Sekarang Betul. kita go public. Iya. Terima kasih Mas Doris ya Sama-sama. sudah mengajak rekan-rekannya ke sini. Iya. Karena Mas Doris pun mendapatkan manfaat yang tidak bisa dinilai. Iya. Oh ya, terima kasih juga buat Mas Doris karena semenjak dia jadi hostnya Sudut Pandang, Ya. kita kemarin bahas Baim Paula. Iya. Paula ya. Ya, Paula kalau Verhoeven. Banyak yang nonton tuh, ribuan katanya. Wow, tepuk tangan. Luar biasa nih, saya baru tahu. Baru tahu juga ini. Oh iya. Iya, kata Mirgi banyak. Iya, Iya. aku dikasih tahu Dewa. Mana lu? Tadi, tante-tante nih lihat yang nonton banyak. Wih, kata aku. Iya, Luar banyak. biasa. Itu karena Mas Doris. Wow. Iya, serius. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa? Karena Mas Doris nggak bisa nge-host. Oh, karena saya nggak bisa nge-host. Iya, kalau bisa pasti sepi yang nonton. Oh iya. 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 Tepuk tangan dong yang keras buat Mas Doris. Apa ganti alirannya? Ganti aliran. Alirannya sekarang Cihos. Jadi kemarin bercerita ya sama Mas Doris ini. Aku itu melihat teman-temanku di dunia fashion ini begini Virginia. Ya. Terutama prihatin karena itu soal mental. Betul. Punya kapasitas, skill nggak usah diomongin lagi. Betul. Tapi mental untuk besar, mental untuk menghadapi orang ya kan, itu yang Mas Doris prihatin. Betul. Makanya mengundang teman-teman di sini. Iya. Karena Jogja adalah parameter. Jogja itu adalah parameter untuk fashion. Dan baru 2023 kemarin diketok Palu Jogja Fashion Dunia toh. Iya, jadi kita sudah setara sama Milan, Paris, Belanda. Ketika diketok Palu Jogja Fashion Dunia, kita udah setara itu. Gitu. Ini buat pengetahuan teman-teman juga yang belum tahu, karena saya aktif di bidang itu, jadi saya tahu bahwa kita udah ketok Palu dan Jogja adalah satu-satunya kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai Jogja Fashion Dunia. Gitu. Tetapi keresahan saya, Apa Mas Doris? Coba ceritain dong. Mas. keresahan Teman-teman. saya adalah melihat bagaimana teman-teman desainer ini sepertinya tidak mau bahu-membahu, bergotong royong untuk sama-sama membawa nama besar itu. Gitu. Nah, keresahan-keresahan itu saya temui di lapangan, bukan karena tebak-tebakan ini, tapi betul-betul saya temui di lapangan dan benar hati saya miris gitu. Di satu sisi saya bangga Indonesia sudah ditetapkan setara dengan Paris, Milan dan sebagainya. Di satu sisi mesinnya tidak ada untuk ke sana. Nah, saya percaya Mas Ferry dengan sudut pandangnya bisa membawa teman-teman sekalian menjadi mesin itu. Itu. Amin. Gitu. Kira-kira yang terjadi. Contoh, boleh nggak? Contoh Oke. persoalannya yang dihadapi, yang dilihat di lapangan itu. Contohnya. Salah Contoh satunya realnya. relate banget, padahal kita belum ngobrol kan sama Mas Ferry. Ya, belum. Tadi udah dibuka Mas Ferry tadi di chit-chat kecil. Ada nggak yang sudah berduit, yang kaya dari fashion? Itu aja kecil itu contoh. Padahal kita tiap hari melakukan itu toh. Kita tiap hari berjibaku
lupa anak, lupa istri, lupa suami, ya toh. Tapi Mas Ferry dengan sedikit aja ngomong, sudah ada yang sejahtera belum? Itu kira-kira seperti itu. Belum ada, apa lagi mau ngangkat Jogja Fashion Dunia gitu. Ya, maka pastilah di dalamnya banyak permasalahan yang menyangkut mental. Gitu. Itu Mbak Birgi. Begitu Mas Ferry kira-kira. Iya. Jadi di luar di internasional sudah diakui, Betul. tapi di dalamnya. Ya. Dan itu terbukti Mbak Birgi dari malam ini. Sebetulnya ini hanya sedikit informasi. Jadi di Jogja itu ada 325 something, jadi 325 sampai 326 desainer. Malam ini yang kita undang ada 40-an. 20, 40 something, ya. Yang datang coba lihat. Apa kalau bukan mental masalahnya? Itu yang jadi miris hati saya. Sedih. Apa ya? Ya itulah, gitu aja. Jadi benar-benar soal mental Iya. gitu. Dan yang mau ditanyakan Mas Doris sebelum nanti teman-teman bertanya, yang mau ditanyakan Mas Doris ke Mas Bro. Iya. Apa Mas Doris? Pertama mungkin keadaan para desainer ini kita tahu dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya orang normal, maksudnya bersuami, beristri, atau mempunyai anak, ya rumah tangga biasa, atau masih single. Yang saya tanyakan, yang jadi keresahan saya mungkin, kenapa sampai detik ini mereka tidak mengenali apa yang mereka kerjakan? Bukan tidak mengenali. Ya, Kalau tidak mengenali berarti tidak bisa membuat. ya, Cuma nggak percaya dengan apa yang mereka buat. oh, Itu. Jadi sehebat apapun aku bernyanyi menurut orang, tapi ketika aku nggak percaya dengan kapasitas bernyanyi itu, ya aku pasti ketakutan menghadapi orang, aku pasti ketakutan menghadapi penyanyi lain, aku pasti ketakutan di panggung lain. Selalu jadi alasan klasik. Beda kalau dia wajar percaya diri karena dia sudah besar, kan gitu ya. iya, Beda kalau dia percaya diri karena dia banyak duitnya, kan gitu. iya, Beda dia percaya diri, beda karena dia udah dari negara ke negara lain, keliling dunia. Tapi yang tidak disadari satu, semua orang hebat itu bermula dari bukan siapa-siapa. Ada nggak manusia yang lahir ke muka bumi ini tahu-tahu sudah jadi legendnya gitar? Enggak ada. Begitu lahir sudah jadi presiden? Nggak ada. iya, Gitu. Kita mesti malu. Sebelum Indonesia merdeka, bahkan ini kemerdekaan yang 74 atau 73. Tapi intinya sebelum Indonesia merdeka, ada Patih Gajah Mada, ada Pangeran Diponegoro. Kalau di Tamsis itu Ki Hajar Dewantara, ya. Dan mereka itu hidup di zaman itu. Kadang-kadang lampu aja nggak ada, listrik aja nggak ada. Orang yang punya mobil itu pasti dikategorikan berduit. iya, Tapi kenapa sih ada Ki Hajar Dewantara? Kenapa sih ada Bung Karno? Kita selalu kalau cerita tentang mereka itu, kita menceritakan dan memuji mereka. iya, Tapi tidak pernah bercerita kenapa mereka seperti itu. Karena mental juang mereka gitu. Yang kalau datang, kita kalau datang ke sini, naik Grab bisa, kalau nggak ada motor, naik Gojek bisa. Mereka mah pasti jalan kaki zaman dulu. Orang-orang tertentu aja punya kendaraan.
Tapi mereka sampai. Bahkan zaman dulu kalau di Islam yang pergi haji jalan kaki atau naik perahu. Nah kita yang serba mudah, ribetnya na'udzubillah. Harusnya malu gitu, harusnya malu gitu. Itu aja dulu, dari situ aja kita udah salah. Kenapa kita tidak tertarik dengan cerita seperti itu? Karena otak kita itu duit. Aku tidak masalah setiap saat mikirin uang itu. Tapi apa yang bisa engkau kerjakan sehingga mendapatkan uang, itu kan yang penting. Betul. Semua orang bicara tentang uang. Ini nggak masalah. Bila perlu sekali kerja 1 miliar bayar, enggak apa-apa. Tapi pertanyaannya apa yang bisa yang kau lakukan sehingga mendapat uang 1 miliar? Artinya kan harus ahli, harus pintar di bidangnya. Nah saya rasa kadang ketidaktertarikan di acara-acara seperti ini, pertama yang ngadain kita. Belum mereka datang sudah diminta uang pendaftaran. Pasti. Yang kedua yang datang, ngapain juga? Ngasilkan uang juga enggak. Justru karena kita ingin ngasilin uang, kita berpikir apa yang harus kita kerjakan. Itu kan? Betul. Nah kita nggak kayak gitu. Mental kita mental seperti itu. Duit. Iya. Aku juga mau kaya raya. Aku juga kalau bisa Jogja ini punya aku. Tapi apa yang bisa mengantarkan aku ke sana? Itu. Karena kita tidak punya mental untuk jadi bernilai di bidang masing-masing, tapi pingin kaya, ujung-ujungnya menjilat. Ganteng anaknya, nanti aku bawa kelapa, bawa pepaya, bawa mangga, aku harus tahu merek bajumu, huruf nomor sepatumu, dengan harapan dikasih kerja. Kan gitu. Aku tuh sebingung ya, pingin hebat, pingin kaya, pingin berduit, tapi enggak menjadikan dirimu bernilai gitu. Kenapa? Aku berdiri duduk di sini di hadapan para desainer, di hadapan para teman-teman, sementara aku kelas 2 SMA berhenti kelas 2 SMA, jadi aku ini nggak punya ijazah SMA. Tapi tolong perhatikan, dari sejak awal aku bicara sampai detik ini, belepotan nggak? Belepotan nggak coba? Ada yang nggak mengerti nggak dari seluruh bahasa itu? Nah itu karena aku belajar, karena aku merenung, karena aku berpikir. Yang mungkin walaupun aku S2, S3 duduk di sini, gemetar ngomong. Aku kelas 2 SMA berhenti. Nanti dulu soal aku bisa baca. Kalaupun aku tahu pribadi kalian ini dengan detil, kalau mentalku untuk ngomong gugup, takut, nggak akan juga cerita. Nah itu yang aku sedihkan gitu. Birgi seorang bintang film. Udah banyak juga film yang dia mainin. Tapi sampai detik ini bertanya-tanya, bisa menjamin hidupku enggak? Nah kenapa ada pertanyaan itu? Karena kita, rata-rata orang gitu, misalkan aku mengikrarkan diri sebagai seorang penyanyi. Tapi dalam 24 jam, aku lebih banyak nongkrong. Aku lebih banyak bercerita yang tidak di ruang lingkupku sebagai vokalis. Coba kalian kan desainer, lebih banyak ngurusin itu apa hal lain? Jujur aja, repot kalau ada acara. Baru repot, baru belajar. Aku itu nggak bagus nyanyi, sumpah. Tapi 2 tahun aku latihan nyanyi setiap hari.
selama 3 jam, 4 jam, 2 tahun. Ben nggak punya, nggak ngerti manggung di mana. Nah mental kita orang Indonesia, seminggu lagi acara baru sibuk. Itu pun bukan sibuk untuk menunjukkan apa yang dikaryakan, melobi agar kira-kira penting. Jadi kita tuh kayak di band aja, kalau sudah ada festival baru sibuk. Nggak festival, nggak pegang gitar, nggak pegang bass. Begitu festival pun sibuk beli bajunya. Tidak pernah dipikirkan misalkan apakah aku sudah bagus nyanyi. Nah menurutku kita mental itu dulu yang mesti dibenahi. Aku itu percaya 100% demi Allah, demi Rasulullah. Orang Indonesia itu tidak ketinggalan kapasitas pemikirannya dengan orang luar. Serius. Setuju. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun Indonesia itu. Dalam musik, apapun. Tapi mental untuk belajar, melatih diri, itu tidak ada. Alasannya banyak. Ya kan saya punya anak, aku juga punya anak. Karena gini, aku ini punya anak 2, aku cerita dulu sebelum ada pertanyaan. Oke lah, aku nyampe sini. Tapi anakku kan gimana? Kalau aku tidak melatih diriku di bidangku, anakku gimana? Karena aku tidak percaya bahwa hidup itu simsalabim abrakadabra. Aku tidak percaya dengan yang namanya keajaiban. Karena menurutku orang-orang yang punya keajaiban itu orang-orang yang memang pantas mendapatkan itu. Nah kita enggak. Salah satu pertanyaanku buat kalian, padahal secara otak ngerti, paham, tahu. Tapi dalam 24 jam lebih banyak ngurusin gambar baju kan? Itu dulu. Aku sampai dibilang temanku stres lo mau nyanyi di mana? Ya aku tidak tahu aku nyanyi di mana. Gimana kamu makan kalau ngurusin latihan mulu? Ku pastikan kalau kita sungguh-sungguh benar-benar, kan katanya jodoh, maut, rezeki di tangan Tuhan. Tuhan itu akan memberi yang bersungguh-sungguh, pasti. Oi, Peri ini nyanyi mulu, dia latihan terus. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, Tuhan, hai malaikatku, tolong gerakkan si A itu supaya memesan sesuatu ke dia. Kenapa? Karena setiap hari dia melatih dirinya untuk jadi sesuatu. Itu maksudnya jodoh, maut, rezeki di tangan Tuhan. Bukan sekedar sudah ditentukan. Yang dipahami banyak orang sudah ditentukan. Kalau kau bersungguh-sungguh dengan bidangmu, kurubahkan salah satu hambaku biar mendatangi. Nah kita tidak menunjukkan itu. Tuhan, kenapa aku nggak maju di bidangku? Apa kau tiap hari memikirkan bidangmu? Kalau Tuhan jawab langsung. Kenapa aku berbicara begini? Aku tidak akan berbicara tentang bentuk baju dan segala macam. Karena aku berhadapan dengan orang-orang yang ngerti itu. Kalau aku mengasih tahu tentang buat baju dan segala macam ke kalian, berarti aku nggak tahu diri. Tapi aku nggak berbicara itu. Aku ini jalan nggak tegap. Kayak mau jatuh. Ganteng juga kagak. Tamat sekolah juga enggak. Tapi kelebihanku dari teman-temanku satu. Mereka tidur, aku belajar. Jangan dikira aku bisa baca ini terjadi begitu aja. Aku ceritakan. Aku harus jalan kaki dari sini ke Magelang. Kalau di Palembang. Dengan tanpa ngomong. Bolak-balik. Yang kedua, aku ditanamkan dalam tanah 2 hari 2 malam. Dan itu kulakukan.
Jadi jangan dikira mentang-mentang aku bisa baca nih langsung simsalabim abrakadabra jadi hebat loh. Tuhan itu maha besar. Tapi kalau nggak salah, butuh proses yang panjang dalam dia menyelesaikan Al-Quran. Benar nggak? 22 bulan, 22 tahun rasanya kan? 22 bulan, 22 hari. Nah, Tuhan itu maha. Kenapa harus 22 tahun, 22 bulan, 22 hari? Nah, kita tuh nggak mau kayak gitu. Maunya Tuhan kurang apa? Aku udah sholat, aku sudah zikir, aku sudah ke gereja, aku sudah, kenapa sih nggak? Gini aja. Mbak itu, Mbak udah punya anak. Siapa yang sudah punya anak? Udah punya anak, Mbak? Ada yang udah punya anak di sini? Belum ada. Ya gini aja, analoginya sederhana aja gini. Ketika Birdi punya anak 3, A, B, C, A dan C meminta mulu. Gitu. Ya gini aja, analogi ringan gitu. Birdi punya anak 3, A dan B patuh dengan Birdi sungguh-sungguh. Kerjaannya minta mulu. C-nya enggak, jarang minta. Tapi dia menunjukkan kesungguhannya dalam mempelajari sesuatu. Pasti yang diberi oleh Birdi yang C tadi. Nah begitu pun Tuhan. Kalau kita sambungkan ke Tuhan. Aku lihat kalian tidak sungguh-sungguh. Tidak benar-benar melatih diri, tidak benar-benar mengasah ilmu, benar-benar. Nah kalau bule itu enggak. Bule itu bila perlu jual rumah, jual tanah hanya untuk modal dia. Dan dia tidak mikirin untung. Di hati mereka, aku harus ahli dulu. Kita enggak. Kita enggak. Untuk datang ke sini aja dengan tanpa diminta bayaran pun susah. Nah itu. Jadi mental itu dulu. Mental itu dulu. Karena aku yakin kalau kita ahli itu tidak ada keraguan. Lihatlah kata-kataku itu kan tidak berbolak-balik karena aku ngerti dengan yang aku bicarakan. Nah yang paling kusedihkan itu satu, dia ahli nyanyi, tapi dia lebih banyak main gitar, tapi mau jadi penyanyi kan aneh. Mas Doris misalkan, seorang fotografer, tapi lebih banyak di depan laptop. Benar nggak? Nah kita tidak menunjukkan kepada Tuhan itu aku fotografer Tuhan. Walau tidak ada yang ku foto, tapi pastikan kamera apa itu observasi kan. Nah kita enggak. Makanya jauh kalah kita dari Eropa. Kenapa? Tadi kan sendiri-sendiri intinya. Karena kalau Eropa itu begini. Karena mereka mengejar keahlian, jadi mau tak mau saling bantu, saling bersinergi. Akan aku bantu lo sampai ahli. Nanti Mas Doris bantu Birgi di bidangnya sampai ahli. Nah kalau kita ini mikir untung. Iya, betul. Ya kalau tidak menguntungkan tidak usah ngobrol. Bedanya di situ. Sama seperti yang aku bilang, tidak akan ada Slipknot kalau di band, kalau tidak ada Metallica. Padahal secara genre tak nyambung. Nah di Indonesia itu tidak punya mental seperti itu tidak punya. Karena yang dicari mental untung. Nah kalau aku kebalik, ahli dulu. Untung itu pasti. Nah bagaimana supaya ahli? Ya terus menerus bergelut di bidang itu. Satu. Yang kedua, misalkan dia punya pacar. Pacarnya tidak mendukung.
atau dia tidak mendukung pacarnya, tidak bisa disinergikan. Atau misalkan dia punya suami, suaminya tidak mendukung istrinya, istrinya tidak mendukung suaminya, atau tidak bisa disinergikan gitu. Karena kenapa bisa seperti itu? Dominannya hati kita ini kadang merasa penting gitu. Untung Mbak Tias kemarin hadir di sebuah jawaban. Kalau enggak kerjasama loh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Tias. Dan Mas Nur, terima kasih. Kayak Mas itu misalkan punya pacar, mungkin yang dipikirkan pacarnya tuh untungnya aja. Sedangkan dia misalnya niatnya memang untuk besar dan untung, tapi pasangannya tahu diuntung aja. Kenapa seperti itu? Karena di otak kita ini cuma duit, 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 duit. Ya tidak masalah. Tapi apa yang engkau lakukan sehingga duit itu datang? Apa? Kan kita tuh Indonesia ini ajaib loh. Allah bisa karena biasa. Sederhana aja sebenarnya. Tapi kita cari konsep gimana konsep kebaikan, gimana supaya kita bisa main ini, main itu. Padahal Allah bisa karena biasa. Itu aja sebenarnya. Mungkin nanti kalau ku jawab mengecewakan kan gitu ya, tidak ribet gitu. Manusia itu tetap akan sadar akan segala sesuatu kalau dia tahu diri. Apapun persoalan dalam rumah tangga itu jangan pernah diceritakan ke siapapun. Yang lebih bahaya lagi akhirnya ujung-ujungnya hancur lebur. Persoalan itu kadang-kadang ujung-ujungnya sandiwara. Menikah itu bagian dari ibadah. Ibadah itu nyangkutnya berketuhanan. Kalau dimain-mainkan kena azab itu.